about that one night when the world caught fire, baby, and you're Hai. Wah, kali ini agak berbeda nih ya. Karena untuk pertama kalinya kita akan ngajak kalian ngobrol santai mengenai hal yang sangat menarik untuk dibahas. Wah, kira-kira pembahasan apa itu, Teh? Sabar. Sebelum kita ke pembahasannya, ini nih yang nonton tuh belum pada kenal nih sama kita siapa. Kenalan jangan kira-kira. Kenalan dong, Teh. Kenalan ya harus ya. Kan ada istilah tuh ya, teman-teman tak kenal maka tak sayang. Siap, gitu. siap bang, siap. Kalau kayak gitu, kenalin, nama aku Laura Octavinata. Aku Irma Rusmawati. Dan aku dari Rizkyani. Kami dari 11 IPS 1. Udah gitu doang kenalannya. Nggak ada yang kira-kira 08. Aduh, si Tete. Aduh, oke, siap. salah. Oke. Mulai ke topiknya nggak? Sekarang ya, udah mulai. Bener banget, Dari ya. tadi udah banyak babi bu banget. Tadi kan ya, Teh. Topiknya tuh menarik gitu. Langsung aja Teh ke topiknya. Aku tuh udah penasaran banget nih. Gaskan gitu ya. Oke, siap. Jadi gini. Zaman sekarang kan banyak teknologi tuh udah banyak yang canggih ya. Bener-bener luar biasa deh, era globalisasi berkembangnya udah pesat banget tuh. Contohnya handphone nih. Kita dari handphone bisa kenal dari berbagai daerah. Bahkan berbagai negara sekalipun tuh kita bisa kenal nih sama orang-orang di luar sana dari handphone ini. Tapi teman-teman, tahu gak sih, ternyata teknologi tersebut tuh bisa jadi salah satu cara masuknya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal. Nah, bener banget tuh Teh. Teknologi ini bisa jadi faktor masuknya budaya asing terhadap budaya lokal. Biasanya nih, jika faktornya tuh karena teknologi, ini tuh merujuk pada kalangan remaja gitu. Banyak kalangan remaja yang tidak ingin dikatakan kuno gitu, kampungan. Kalau mereka tuh tidak mengikuti cara berpakaian ala barat gitu. Nah ini, sebenarnya aku juga nggak paham ya. Aku kurang paham kenapa banyak banget orang yang berpandangan sekarang kalau Jakarta Selatan tuh ciri khasnya crop tee, anak Jaksel crop tee. Nanti kayak sebenarnya nggak paham kayak. Karena Teh ya, menurut mereka tuh cara berpakaian ala barat tuh modern gitu Teh, tren, ngikutin perkembangan zaman gitu. Nah, benar banget, Teh. Meskipun ya hal itu bertentangan dengan nilai ajaran agama dan kebudayaan yang ada di negara kita, banyak nih para remaja merasa bahwa budaya yang ada di negaranya sendiri tuh jauh dari modernisasi, sampai-sampai mereka tuh gengsi nih jika tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah itu karena si gengsi itulah banyak banget remaja sekarang yang lebih menyukai budaya barat daripada budaya kita sendiri. Wah, kita nih remaja nih, Teh. Gimana dong? Ya, Teh, gimana nih? Iya ya, ngomong-ngomong kita kan remaja aja guys. Iya. Tapi teman-teman, itu tergantung diri kita sendiri. Apakah kamu termasuk golongan yang diceritakan oleh Teh Irma tadi atau We bukan? We never know. Gitu. Nih ya Teh, ngomong-ngomong nih, nilai ajaran agama dan budayanya nih. Aku penasaran deh, menurut kalian nih, ada gak sih pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal yang mencakup hal tersebut? Nah ini teman-teman yang pengen aku sampaikan nih, pengen kasih informasi, pengen sharing nih ya. Jadi aku pernah nemu di salah satu artikel bahwa sistem religi itu awalnya berdasarkan pada kepercayaan tradisional, tapi ternyata bergeser jadi ke ajaran agama. Nah menurut aku itu udah menjadi salah satu contoh konkret bahwa adanya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal di bidang agama dan budaya. Nih, tapi teman-teman nih, ternyata meskipun kepercayaan tradisional telah bergeser ke ajaran agama, tapi itu tidak membuat kepercayaan tradisional itu jadi hilang, jadi punah. Karena itu udah menjadi salah satu ciri asli bangsa Indonesia. Kayak gitu. Gitu ya, Teh. Nah, Teh, ada nih beberapa bentuk kebudayaan yang menggabungkan unsur religi tradisional dengan unsur kepercayaan agama. Apa tuh kira-kira? Apa tuh yang digabungin? Baru tahu ya. Kayaknya Kayak apa? contohnya tuh upacara sekaten gak Iya, sih, benar Teh? banget, upacara sekaten, Teh. Oh ternyata upacara sekaten tuh gabungan unsur ya. Iya, bener Aku banget. baru tahu. Salah satu contohnya ya, guys. Oh, jadi Teh ya,
Pengetahuan tradisional yang cenderung berlandaskan pada kemampuan intuitif, lebih irasional, berubah ke pola pemikiran yang lebih rasional. Karena adanya pengaruh tersebut ya Teh. Betul banget. Jadi sebenarnya tuh guys, banyak banget nih dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal. Dampak positifnya pun luar biasa. Kayak contohnya nih kemarin di masa pandemi, karena adanya teknologi yang dari budaya asing itu, kita tuh kayak terbantu banget lah ekonominya. Dampak negatifnya juga banyak banget. Kayak apa Teh? Misalnya Ada nih contohnya kayak nih waktu ke waktu semakin ini tuh nih kesenian tradisional semakin banyak ditinggalkan oleh masyarakat, terutamanya nih cara kalau generasi muda itu sangat disayangkan banget sih. Banyak menggeser gitu ya. Iya, banyak menggeser nih, apalagi budaya asing yang dirasa mereka tuh kayak lebih menarik, malah banyak menggeser ruang gerak Kebudayaan kesenian tradisional. Nah, itu benar-benar itu lihat kayaknya ada yang udah mulai meletup di kepalanya. Kenapa Teh Irma, gimana? Banget Teh. Selain tadi aku gugup, ternyata ini juga tum gitu ya. Kayaknya nih ya, Gimana? topik Kasihan itu banget mukanya. deep banget ya. Aduh. Sebenarnya banyak banget kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang hal ini. Cuman karena terbatas waktu Teh, sayang sekali. Kayaknya cukup sampai di sini gitu. Cukup sampai di sini. kayak judul lagu aja nih. aduh, apa tuh? Pokoknya menarik banget kalau digali lebih dalam. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya ya sleep call aja. Aduh si Teteh. Salah. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, kita ngobrol-ngobrol tadi bisa menjadi Penambah pengetahuan ya. kalian semua. Dan jadi pembelajaran juga sih. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan kesalahan hanya milik setan. Dan kita hanyalah korban. Oke, Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat.